Kembali lagi nih bersama saya dengan Safrida Nasution. Saya adalah host dalam YouTube channel SMK Sinar Rusli 2TR. Oke, teman-teman, ini adalah YouTube pertama kita loh. Makanya buat kamu nih yang sekolah di Sinar Rusli, jangan lupa ya, like, comment, and share YouTube channel kita ini. Oke, biar makin mantap YouTube channelnya. By the way, ya kan, hari ini kita kedatangan tamu legendnya Sinar Rusli, yaitu Bapak Dr. Andes Haji Purwanto MPDT. Oke, mari kita sambut Bapak Dr. Andes Haji Purwanto MPDT. Hai Pak. Hai. Halo, apa kabarnya Bapak? Alhamdulillah sehat. Senang sekali bisa berada bersama Bu Safrida di sini. Oke Pak, ngomong-ngomong nih ya kan Pak, boleh nggak saya mendengarkan biografi dari Bapak? Oh baik. Saya Purwanto, lahir di Batu Sangkar, Sumatera Barat. Kemudian sekolah SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi di Sumatera Barat. Saya terlahir dari seorang bapak yang bekerja keras dan ibu yang juga penuh kasih sayang gitu. Filosofi hidup saya adalah saya tahu saya tidak pintar, tapi untuk menutupi ketidakpintaran itu saya harus bekerja keras dan tekun gitu. Nah, filosofi itulah yang saya bawa selalu di sekolah, sehingga di setiap sekolah hampir di seluruh tingkatan, baik dari SD, kelas 1 SD sampai kelas 6, kelas 1 SMP sampai kelas 3 dan SMA, hampir di setiap jenjang itu saya selalu menjadi juara kelas gitu. Wah, hebat sekali Bapak ini ya. Buat teman-teman, lihatlah Bapak ini sangat luar biasa loh. Iya, tapi sebenarnya bukan karena pintar. Cuman filosofi tadi, saya hanya ingin mengalahkan orang pintar, karena saya tahu saya nggak pintar. Jadi saya ingin mengalahkan orang pintar. Jadi kalau orang pintar itu mungkin belajar setengah jam, saya perlu belajar untuk mengalahkan orang itu 3 jam. Pernah satu kejadian di SMA, ada Afrizal nama teman saya, dia terlambat datang ke sekolah, tinggal waktu hanya 15 menit, dia langsung mengerjakan soal di depan tanpa duduk dan langsung menyerahkan soal jawaban kepada guru yang menguji, langsung nilai 100. Sementara kami yang udah 2 jam di situ hanya nilai paling tinggi 60. Itu terbukti bahwa Afrizal adalah orang yang pintar, tapi yang jadi juara kelas itu saya gitu. Iya. Apa tuh triks dan tipsnya Pak? Iya, karena yang jadi juara kelas itu semua nilai harus tinggi. Jadi saya belajar keras untuk tinggi nilai semua mata pelajaran, sehingga mengalahkan Afrizal yang pintar tadi. Kalau Afrizal itu karena pintar, orang pintar ini cenderung hanya menguasai beberapa mata pelajaran saja. Itu mungkin. Nah, kemudian saya mempunyai seorang istri, Dr. Anda Haji Ayus Maner, sangat menyayangi saya, dan saya mempunyai 2 orang putri, Lamia Lamora dan Dwigi Amalia Lamora. Sepanjang karir pekerjaan saya di Sinar Rusli, saya terus bergiat seperti filosofi yang saya anut, dan itulah yang akhirnya mengantarkan saya beberapa kali ke Jakarta, bertugas ke Papua, dan ke Singapura, pertukaran guru pelajar, guru berprestasi, dan kemudian juga ke India selama 1 bulan. Mungkin itu awal yang bagus gitu. Yeah. Bapak sudah berapa lama nih ngajar di Sinar Rusli? Ya, saya sejak tahun 88 ya, saya sudah berada di SMKTR Sinar Rusli, dulunya STM. Jadi kalau diperkirakan sekarang udah 37 tahun ya. Wow, sangat-sangat legend loh teman-teman. Iya. Ya, jadi itulah pengabdian yang tidak pernah surut, semangat yang tidak pernah surut, karena rasa cinta terhadap Sinar Rusli ini gitu. Beda. Boleh nggak Pak ceritakan apa sih makna dan harapan dengan didirikannya Yayasan Perguruan Sinar Rusli ini Pak? Oh iya, ini sangat menarik sebenarnya ya. Sinar Rusli itu berasal dari kata sin dan ar. Sin itu
adalah nama Pak Haji Husin, pendiri Sinar Husni. Dan R itu adalah nama Ibu Haja Arfiah binti Ibrahim Ahmad yang merupakan istri dari Pak Haji Husin. Jadi Sinar Husni itu gabungan dari nama dua orang pendiri Sinar Husni, yaitu Haji Husin dan Ibu Arfiah. Nama itu kebetulan diinspirasi oleh salah seorang keluarga Pak Husin, Pak Hermansyah namanya, ketika duduk-duduk di rooftop dari Sinar Husni ini. Jadi mereka bersama mencoba mencari apa nama yang terbaik untuk sekolah yang baru didirikan. Akhirnya Pak Hermansyah itu memberi masukan, bagaimana Pak kalau Sinar. Lalu Pak Husin lah menambah Husni karena dekat dengan Husin. Jadi Husni itu sebenarnya adalah bahasa Arab, artinya kebaikan. Jadi Sinar Husni adalah cahaya kebaikan. Jadi filosofi daripada Sinar Husni itu diharapkan sebenarnya setiap orang yang berada di Sinar Husni dan orang yang menuntut ilmu di Sinar Husni akan memperoleh cahaya kebaikan dan akan menebarkan kebaikan itu selama hidupnya dan di mana saja dia berada. Gitu. Sangat luar biasa makna dari sekolah Sinar Husni itu ya Pak ya. Iya, sangat luar biasa. Seberapa berarti sih Pak Sinar Husni menurut Bapak? Wah, itu pertanyaannya sangat bagus ya, dan sangat menyentuh ke dalam perasaan. Saya ketika pertama jadi guru, saya berada di Sinar Husni ini dan saya merasa dibimbing, diarahkan, digali seluruh kemampuan saya untuk menjadi guru yang terbaik selama di Sinar Husni. Jadi kalau ditanya seberapa berarti Sinar Husni ini buat saya, Sinar Husni itu kalau bisa lah diumpamakan, kalau dibelah dada saya dan diurai darah saya, mungkin butiran darah saya itu akan mengandung molekul esa, Sinar Husni. Karena dari Sinar Husni saya dibentuk, dari Sinar Husni saya belajar bertanggung jawab, dari Sinar Husni saya mengambil banyak hal, belajar banyak hal, dan Sinar Husni lah yang akhirnya mengantar saya ke berbagai hal, ke puncak prestasi dan penghargaan serta kemuliaan dalam hidup. Gitu, Fida. Kira-kira Bapak sudah berapa lama sih menjabat menjadi kepala sekolah waktu kemarin itu? Oh iya, saya selama 88, sekarang 2003, berarti 36 tahun ya gitu. Pertama saya masuk kemari itu, saya jadi guru biasa. 1 tahun kemudian saya dipercaya karena ya ketekunan tadi ya sebenarnya. Saya dipercaya menjadi wakil kepala sekolah sarana. Kemudian di tahun ketiga saya ditunjuk menjadi wakil kurikulum. Dan 10 tahun kemudian Pak Isa Silangit yang menjadi kepala sekolah pertama di SMK Sinar Husni menyerahkan mandat kepada saya untuk melaksanakan tugas sebagai kepala sekolah. Dan selanjutnya selama 18 tahun, dari tahun 98 sampai 2006, saya menjadi kepala sekolah di 2016 saya menjadi kepala sekolah di Sinar Husni. Betul, beda. Kalau sekarang jabatannya sebagai apa itu Pak? Iya. Sekarang setelah saya tidak jadi kepala sekolah lagi, saya diposisikan sebagai pembina dan pengawas di SMK TR Sinar Husni. Sebuah jabatan yang menuntut banyak tanggung jawab, tapi juga kehati-hatian karena kita ingin kepala sekolah yang baru berjalan dengan baik dan aman, tidak merasa terganggu karena pintaran kita. Ibaratnya begini, kita berada pada kendaraan yang sama. Saya mantan supir yang sudah jadi penumpang. Supirnya sudah ada. Jadi saya tidak, walaupun saya tahu banyak hal, tapi saya tidak akan menyuruh kepala sekolah ngerem, ngidupin lampu, awas lubang dan sebagainya. Biarlah kepala sekolah sesuai dengan prestasinya, mengembangkan dirinya, sesuai dengan kemampuan zaman,
kita membimbing dan mengawasi dari belakang. Mungkin Tut Wuri Handayani itu ada di situ gitu, Vida. Mantap, sangat mantap sekali. Iya. Setelah Bapak menjabat menjadi kepala sekolah kemarin bukan Pak? Iya. Prestasi apa saja sih yang sudah didapatkan SMK Sinar Rusni ini Pak? Oh iya. Ini juga sebuah hal yang saya bertekad dari awal, saya ingin mempersembahkan yang terbaik buat sekolah Sinar Rusni ya. Karena seperti filosofi Sinar Rusni, kita harus menjadi cahaya kebaikan bagi banyak orang. Nah makanya ketika awal saya menjadi kepala sekolah, itu untuk Deli Serdang kita berada pada peringkat 124 SMK yang ada di Deli Serdang. Sudah itu saya dipanggil Pak Yayasan, Pak Haji Husin waktu itu, ditanya kita berada di peringkat berapa di Deli Serdang. Saya bilang 124 Pak. Siapa peringkat 1? SMK Percut Pak gitu. Bisa nggak kita mengalahkan SMK Percut? Saya rasa agak sulit Pak. Kenapa sulit? Karena Percut itu seperti Bapak minta jus kuini, maka bahan dasarnya itu kuini semua. Maka diproseslah kuini itu menjadi jus kuini. Ya betul-betul jus kuini. Kalau kita itu ada kuini yang separuh masak, ada kuini yang udah masak, ada mangga dan sebagainya. Bapak meminta jus kuini, ya makanya jadilah jus kuini juga, tapi mungkin tidak seperti yang dilakukan oleh Percut Setuan. Tapi kita akan berusaha Pak. Lalu tahun pertama setelah saya jadi kepala sekolah itu kita naik menjadi peringkat 68, tahun kedua naik jadi 48, tahun ketiga akhirnya kita berada di 30 besar dan seterusnya, akhirnya kita stuck di angka 20 dengan sekolah negeri dan sebagainya. Dan itu dibuktikan kita bisa ikut lomba keterampilan kompetensi siswa nasional ada sekitar 5 kali. Kita ada ke Jakarta, ke Jogja, ke Palangkaraya, ke Bandung. Itu juga hal yang membuat prestasi yang bagus. Jadi konsep saya tanamkan kepada teman-teman, spirit fighting untuk sebuah sekolah supaya tetap ada nama dan tetap punya kemampuan berkompetensi. Dia harus selalu bertarung, berkompetensi dengan sekolah lain. Walaupun tidak jadi juara enggak masalah, tapi di situ eksistensi kita ada, nampak bahwa kita bertarung maju terus dan sambil belajar apa kekurangan kita dan apa kelebihan kita sehingga kita eksis sampai sekarang. Nih teman-teman, kita pernah menang LKS. Oh, pernah ke Jakarta beberapa. Selanjutnya nih ya kan Pak, bagaimana sih penilaian Bapak terhadap perkembangan zaman sekarang yang sangat luar biasa nih Pak? Iya. Kalau saya lihat dibanding dengan zaman waktu saya memimpin ya, ketika masa saya itu moralitas anak, kepatuhan anak itu lebih tinggi dibanding dengan sekarang itu. Kalau sekarang anak-anak itu lebih pintar karena banyak sumber informasi yang lain dari gadget, dari media dan sebagainya. Makanya saya lihat ketika Pak Marwan sekarang ini membawa sekolah dan stabil sampai sekarang, itu merupakan sebuah anugerah yang luar biasa juga buat Pak Marwan. Saya nyatakan salut juga sampai bisa bertahan terus dengan jumlah murid yang tetap besar dan paling besar di Sumatera Utara ini. Itu berarti Pak Marwan berhasil mempertahankan keadaan dan terus menjadi lebih baik ya, begitu yang saya rasakan gitu Bu Vida. Selanjutnya nih ya Pak ya, seberapa penting sih sekolah itu Pak? Oh iya, walaupun sekarang orang tidak lagi menjadikan satu-satunya sumber ilmu itu adalah guru, artinya orang bisa bersekolah di mana saja, apalagi dengan kurikulum merdeka yang dinyatakan bahwa sekolah itu bisa berada di mana saja dan kapan saja, tidak membutuhkan ruang, apalagi belajar online dan sebagainya, itu Zoom dan sebagainya, itu juga menjadi pembukti bahwa pembelajaran itu bisa tidak dilakukan di sekolah. Tapi ada sesuatu yang urgensinya nggak bisa hilang,
yaitu guru. Guru membentuk karakter dan kepribadian serta akhlak, sopan santun dan kemuliaan, motivasi. Itu nggak bisa dirasakan ketika kita hanya berhadapan dengan Google, dengan Zoom, dengan online. Getaran secara nalurinya atau secara morality itu nggak muncul, nurani itu nggak keluar. Tapi ketika ada guru, semua emosi, kepatuhan, tindak tanduk, kepribadian, kegembiraan, semangat, spirit itu muncul semua. Jadi sebenarnya sekolah boleh tidak ada wujudnya, tapi guru tak tergantikan. Guru tetap akan menjadi sesuatu yang dibutuhkan. Maka itulah teman-teman guru harus paham bahwa jadi seorang guru itu jangan main-main, karena ada tanggung jawab moral yang masih tersisa dan harus terus dikembangkan ketika kita ingin menjadi seorang guru yang baik dan benar. Ada pepatahnya, guru itu adalah digugu dan ditiru. Iya. Sangat berat sebenarnya beban itu ya Pak ya. Iya, betul. Aduh, kenapa sih Pak? Ini teman-teman ini harus mendaftar di sekolah kita. Apa sih alasannya gitu Pak? Iya. Seperti yang saya jelaskan tadi, sinar husni, cahaya kebaikan. Jadi semua filosofi itu tertanam di hati dan perasaan guru, di jiwa guru, dan baik dari segi kemampuan maupun sikap itu mereka bertekad ingin menyebarkan, menaburkan cahaya kebaikan itu. Jadi kita juga punya keinginan cahaya kebaikan itu bisa berupa keterampilan, masa depan, kemampuan. Sekolah melengkapi itu semua. Jadi tidak hanya semboyan, peralatan tiap tahun ditambah, kemudian kemampuan guru di-upgrade. Ibu, seperti Ibu Pida kan sudah pernah penataan segala macam. Saya juga dikirim ke luar negeri. Banyak lagi teman-teman yang juga hal yang sama. Itu sekolah peduli. Sinar husni peduli dalam dua hal. Pertama, SDM gurunya. Yang kedua, kemampuan peralatannya selalu di-update dan di-upgrade sehingga anak-anak ketika belajar sesuai yang didapat dengan yang akan mereka hadapi nanti. Itulah sebabnya maka sebaiknya anak-anak harus sekolah di sinar husni karena keterampilan, kemampuan pengetahuan, sikap, dan juga interkoneksi sesama teman, kemudian ekstrakurikuler, kemudian juga percayaan diri yang timbul dari kemampuan yang dikembangkan oleh guru. Itu semua menjadi modal dasar bagi anak-anak yang bersekolah di sinar ini untuk tampil dan maju, meraih mimpi dan masa depannya di kehidupan nyata nanti yang gitu beda. Sangat-sangat luar biasa. Jadi buat kamu nih, tunggu apa lagi? Buruan daftar. Jangan nunggu-nunggu lagi. Ayo daftar kemari. Karena udah pasti sekolah yang terbaik itu adalah Sinar Husni. Dari peralatan yang lengkap, gurunya yang up to date, di-upgrade ilmunya. Jadi, ngapain nunggu-nunggu lagi? Ayo segera. Cus. Ya kan, Pak? Iya betul, pasti. Boleh nggak? Satu kata untuk Sinar Husni, Pak. Iya. Sinar husni itu terpuji, terbukti, dan terpuji. Jadi 3T itu teruji, kemampuannya boleh diuji, terbukti, bisa dibuktikan, dan akhirnya terpuji karena terbukti dengan semua hal yang memang direncanakan. Sangat luar biasa teman-teman. Oke, demikianlah podcast kita hari ini. Semoga podcast kita ini mendapatkan banyak manfaat untuk kita semua. Dan yang pastinya untuk adik-adik nih yang dari tamatan SMP, jangan lupa nih buruan daftar di sekolah kita. Karena semua yang kamu butuhkan ada di sekolah kita, dari jenjang SD, SMP, SMA, SMKBM, dan SMKTR. Kita sudah lengkap. Serta kita juga ada perguruan tingginya ya Pak ya. Jadi apalagi nih, lengkap di sini semua. Boleh Kak, Pak, berikan satu kata penutup untuk adik-adik yang lagi nonton ini Pak? Oh iya, hiduplah dengan penuh cinta. Karena hanya cinta lah yang bisa melunakkan segala sesuatu. Untuk itulah pada kesempatan terakhir ini
Kebetulan nanti pada hari Sabtu adalah ulang tahun istri saya. Wow. Saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun buat istri saya tercinta. Saya bangga dan bahagia bersama Anda selama ini. Terima kasih. Selamat ulang tahun Ibu. Salam dari kami semuanya. Semoga sehat selalu, berkah dunia dan akhiratnya. Oke, demikianlah podcast kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK Bisa. Sinar Husni Jaya. SMK hebat.